Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Vito CH. Mas Bro, di depan saya ada booster, ada 3 booster Mas Pro, dan ini boxnya Mas Pro juga ya. Jadi 3 booster ini hasil mulung ya Mas Bro, hasil bolang di tempat pemulung, dan dapat 3. Ini nggak ada harganya ya di tempat pemulung. Tapi yang tidak ada harganya ini coba kita akan tes apakah benar-benar tidak ada harganya atau merupakan barang yang sangat-sangat berharga dan menguntungkan. Oke, sekedar tip Mas Bro, kalau mau ambil booster atau booster bekasan di tempat pemulung, tipsnya itu yang pertama nih, boxnya ini usahakan yang masih kuat, masih bagus. Nah ini contohnya, ini masih bagus sekali ya, kayak baru ya ini ya boxnya. Ini juga, ini meskipun udah lusuh tapi plastiknya itu belum cuil ya, kalau diketek belum cuil. Ini masih bagus, masih kuat. Kalau udah jelek itu diginiin ada pada pretel ya plastiknya. Ini juga, ini yang tipe agak lama ini lebih roso lagi ya, ini roso ya, ini roso. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka dalemannya, nah, kayak gini. Nah, kita cek, kita buka. Ini kita cek, terutama bagian besinya ini ya. Ini berkaratnya udah parah atau belum. Kalau ini udah berkarat ya, cuman ini belum parah. Masih terlihat yang apa ini? Yang di chrome. Yang di chrome masih ada ini ya, putih-putih ini, berarti ini belum parah. Meskipun kalau udah karatan pun kalau mau diambil juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya yang ini udah karat parah atau udah pretel-pretel nggak saya ambil ya. Yang berikutnya tesnya ini, kaki-kakinya ini udah banyak yang potol belum. Kalau ini bisa dilihat masih utuh ya, bahkan kaki komponennya ini masih bersih-bersih, masih berwarna putih-putih ya. Nah ini kaki-kaki lilitannya masih putih. Kalau yang jelek atau yang sudah nggak layak itu biasanya kakinya pada putus, pada berkarat nih, kayak resistor ini pada berkarat. Ini masih bersih ya. Ini tergolong masih bersih, masih layak untuk diambil. Nah, ini juga kita lihat. Ini malah masih grease ya. Nah, ini besinya masih putih semua. Terus komponennya juga masih bersih-bersih. Ini kayak baru ya ini. Jadi untung ya. Dilihat dari sisi ini masih untung. Kalau disuruh beli pun masih untung ini. Yang ini yang kulitnya paling baru coba. Nah, ini juga masih grease. Kalau beli berapa ini? Mahal ini kalau beli, ya toh. Atasnya ini sekitar di atas 50.000 ini ya. Apalagi yang masih UHF HF kayak gini masih mahal ya. Oke. Ini dari sisi fisiknya masih sip semua, masih oke semua ya. Beneran ini saya ambil dari tempat rosok ya, ini bener-bener dari tempat rosok, dari orang cari rosok ya. Setelah kita tes secara fisik, yang nggak bisa kita lewatkan adalah tes secara elektronik atau kelistrikannya. Nah, caranya bagaimana? Simak terus. Kita akan coba cek 3 booster ini apakah masih oke atau sudah pada rusak. Untuk mengetes kelistrikan kita butuhkan power supply booster atau yang orang bilangnya booster ini, booster bawah. Bahkan saya pernah berdebat dengan pelayan toko. Saya bilang itu bukan booster, itu dia ngeyel. Ini booster. Nah, ini sebenarnya bukan booster ya. Ini adalah adaptor. Memang tulisannya indoor booster. Nah, tapi ini adaptor ya, power supply saja. Dalamnya cuma trafo dan power inserter ya, yang pernah saya upload videonya untuk cara membuatnya. Ini kita pakai punya Tanaka ya. Ini bebas, yang penting sini yang tuh booster ini masih ngeluarin tegangan ya, ngeluarin tegangan AC ya. Nah ini contoh juga, ini contoh yang sudah berkarat kayak gini. Ini sudah berkarat, meskipun sudah berkarat tapi ini
besinya masih kuat, jadi masih layak dipakai ya. Oke, coba kita akan tes pakai ini ya. Jadi ujung adaptornya ini harus masih ada tegangannya. AC ya, AC, keluarannya AC. Coba kita colokin. Kita cek di ujungnya, ground sama ujung ya. Coba berapa? Nah, ini bisa kita lihat 19 volt AC ya. 19 volt AC. Oke. Ini akan kita masukkan di sini. Kemudian kita akan cek tegangannya. Oke, ini seperti ini penampakannya ya, setelah kita bersihkan. Dan sebaliknya ini masih bagus banget ya. Belum ada yang ngefoam atau oksidasi. Biasanya kalau udah ada oksidasi, ini ngefoam terus berkarat, PCB-nya bisa terkelupas ya. Langsung saja kabel tadi kita masukkan di sini ya. Oke, sebelum dimasukkan coba kita akan tes resistansi antara ground sama sini ya. Kita tes di sini. Tes jalurnya konslet atau enggak ya. Jalur setrumnya atau jalur powernya itu hubung singkat atau tidak harus kita pastikan dulu. Di sini ada nilainya. Nilainya tapi tinggi banget ya. 1 mega. Kita balik. Di balik ada nilainya juga, tapi bermega-mega ya. Artinya ini enggak konslet ya, aman. Kita sambung. Kita aliri listrik pakai power supply ini ya, udah menyala dan tidak padam. Itu artinya sini nggak konslet ya. Kalau ini tiba-tiba padam, coba cek sini apakah ada serabut yang nempel ke kawat atau komponen di sini ada yang konslet. Ini kalau ini padam ya. Kalau nggak padam berarti aman. Ini kita taruh sini aja. Nah, pertama di dioda sini ya, di dioda ini 16 volt DC ya, di dioda bisa kita lihat posisinya di dioda sini. Kemudian kita cek di basis-basisnya sini, di basis-basis transistor. Jadi perhatikan, kita balik ya, kita balik. Untuk Mas Pro yang seri ini kita balik, kita tes di sini, jalur ini yang kayak ular ini ya. Ini biasanya ada tegangan sekitar 5 volt. Coba kita tes. Oke, yang pertama di sini. Di situ ada tertulis 6,8. Masih oke ya, 6,8 masih nggak apa-apa. Jalur ini. Terus yang paling penting sekali ini, kita di titik ini bisa diingat ya, titik ini harus ada minimal 0,6 titik ini ting nih. Di situ ada 0,75 ya, ting 0,76 enggak masalah. Kemudian setelah titik ini, ingat-ingat titik sini harus ada ya, ini harus ada sekitar 4 atau 3 ya, bisa juga lebih sedikit tapi nggak lebih dari 6. Di situ ada 5,5 ya, tak lebih dari 6 nah masalah ya, itu antara 3 sampai 6 itu nggak masalah ya, di titik ini berarti normal. Kemudian setelah titik ini, di titik berikutnya adalah titik ini. Ini adalah basis transistor kedua. Ini ya.
diapalin ya PCB-nya ya, titik ini ya. Nih, kita cek ada berapa titik ini. 0,75 berarti aman. Pokok main basis 0,6 ke atas sampai 0,8 ya. Biasanya 0,7 di antara itu berarti aman. Kemudian di sini kolektornya ini harus ada tadi 5an tadi ya. 3 lebih. Nah, kita cek ada berapa itu? Udah 4 ya. 4,74 enggak masalah. 3 lebih ya, berarti on. Kemudian sini lagi yang kayak ulet ini yang kayak ulet. Nah, ini sini. Ini harus ada sekitar 0,75 kayak tadi ya. Kita cek 0,76 itu bisa kita lihat. Kemudian yang sini ya, ini 5 atau 4 tadi kolektor ya. Di situ ada 5,4 ya, berarti aman. Kemudian terakhir yang ini transistor terakhir ini, kita cek basisnya ada berapa. 0,77, kos kolektornya 5,6. Dilihat dari kelistrikannya ini aman ya, berarti ini tinggal ngetes apakah berfungsi atau tidak, cuman itu tok ya. Atau bisa dibalik, dites apakah berfungsi atau tidak, baru diperbaiki kalau ada masalah. Tapi kalau saya biasanya karena males ngetesnya, karena nggak mau dipakai ya, saya tes kelistrikannya dulu. Oke, untuk booster yang ini aman. Kita tes sekali lagi booster yang lain ya, biar lebih khatam. Oke, kita bongkar booster yang kedua yang ini ya. Bentuknya ya mirip sih, mirip persis. Tadi yang agak beda yang mana ya? Yang ini. Nah, yang ini agak beda ya. Coba yang ini saja dulu. Yang ini saja dulu, ini agak beda ya. Walaupun sebetulnya sama saja, tapi PCB-nya agak beda. Biar nanti pemirsa bisa nyontoh PCB-nya pakai yang mana, boosternya. Oke, yang ini sudah terlepas ya. Sebetulnya mirip juga ya, nggak jauh beda. PCB-nya di dalam juga mirip. Nanti test point-nya satu, test point pertama ini harus ada sekitar 5 volt atau 6 ya. Terus test point kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9 test point ditambah awal tadi di belakang dioda ini harus ada tegangannya sini. Tapi kalau mau to the point ya ini saja test pointnya. Yang kayak ular ini basis, kolektor, transistor pertama, basis, kolektor, transistor kedua, basis, kolektor, transistor ketiga, basis, kolektor, transistor keempat. Nah, itu yang wajib kita tes. Oke, kabel sudah saya sambung ya. Sudah saya sambung. Kita bersihin dulu sebentar. Dan seperti tadi, lampu on otomatis ini aman. Langsung saja kita cek tegangannya apakah normal atau bermasalah. Ground kita taruh sini, serabut sini ya. Kita pegangin aja, berhubung multimeternya sudah beroblokan. Udah di situ aja yang kelihatan ya, yang tidak silau. Nah, sini tes pertama di sini red 15,5 ada, tadi 16 ya yang itu, ini 15,5. Langsung aja kita balik, jebret. Nah, tes pointnya pertama tadi mana? Ini yang kayak ular
Set 5,6. Sip. Basis transistor pertama jebret 0,76. Mantap. Sini 4,2 kolektornya. Mantap ya. Kurang dekat, saya dekatkan ya. Ini kembali ke basis transistor kedua. Set 0,76. Itu di multi kelihatan walaupun agak samar. Saya kalau nggak kelihatan saya bilang aja ya. 0,76. Mantap. Ini terus kolektornya sini. Kolektor basis itu biasanya ini ada terbatasi oleh ini ground ya. Yang tengah itu emitor masalahnya. Emitor langsung ke ground, makanya ini kolektornya nih 3,9 ada. Mantap. Saya tadi bilang antara 3 sampai 6 ya. Kemudian basisnya sini jebret 0,76. Oke. Kolektornya 4,1. Oke. Basis yang transistor terakhir atau keempat 0,79. Yes. Kolektornya 3,6 masih oke. Nah, berarti kemungkinan besar ini masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai. Oke Mas Bro, yang terakhir ini kita sambung ya. Yang terakhir kita tes seperti tadi. Jebret 16 ya. 16 volt. Kita cek sini biar kelihatan. Jalur utamanya 7,2 agak tinggi ini agak tinggi, mungkin ada yang bermasalah. Harusnya kayak mungkin nggak nyampe 7 ya, tapi kita coba aja nanti menyimpulkannya. Basisnya coba basis 0,7 oke. 4,6 oke. Basis transistor kedua 0,76 oke. 5 volt kolektor oke. 0,76 oke. Kolektornya 5,6 agak tinggi karena sumbernya juga tinggi ya. 0,7 basisnya oke. Kolektornya, nah ini dia kolektor nggak ada, ini cuman 8 mili. Nah ini bermasalah ya, kolektor cuman 8 mili. Coba sini 7,2 sama seperti ini, kita cek. Nah ini lilitan ini ya, lilitan ini harusnya nyambung ya, tapi bisa kita lihat ternyata ini solderannya atau apanya ini nih bisa kita cek nih. Nah ini agak longgar ya, nih solderannya. Kita akan solder ulang di sini karena kemungkinan besar ini tidak nyambung ya. Nah ini, oh ternyata lepas pemirsa, bisa kita lihat ini gunjang ganjingnya kelihatan kan pemirsa. Itu gunjang ganjing. Di tes ini nggak ada tegangan, sini ada, berarti ini lepas. Gunjang ganjing. Kita solder dulu. Gitu ya. Tadi mana sini ya? Itu antara lilitan bagian kolektor ya. Yang dapat setrum sama yang dapat kolektor nggak terhubung. Oke, sudah terhubung. Coba kita tes ulang ya, kita tes ulang kolektornya. Ini sambung sini dulu. Pertama sini dulu, jebret. Nah, jadi turun ya pemirsa, tadi 7,2 jadi 6,3.
itu menandakan yang kolektornya udah, transistor ini udah menyedot setrum, jadi tegangannya turun. Basisnya 7,5, kolektornya nah ada ya pemirsa 5,0 volt atau 5 volt ya, artinya ini udah normal, dan yang lain tidak ada masalah karena sudah kita tes tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya pemirsa, kita tidak jadi bancos modal ngomong doang ke yang punya rosok ya. Dibeli berapapun terserah kalau yang punya rosok itu, karena ini nggak ada nilainya ya kalau di tempat rosok, paling ya 1.000-2.000 nilainya. Jadi membelinya terserah kita ya, terserah kita membelinya. Kita akan untung kalau kita pandai atau bisa memilihnya yang layak ya, yang layak. Tiga ini insya Allah 90% masih oke, yang 10% itu tinggal dicoba ya. Biasanya sih nggak masalah kalau udah dites semua ini normal. Dan kalau mau meyakinkan lagi, ini yang trimpotnya ini juga harus bagus, harus masih bagus ya. Tapi nanti bisa diakali kalau trimpotnya ini rusak.